Kembali lagi di debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024. Kalau kita lihat ke jam kita saat ini, ini kurang lebih 45 menit lagi menjelang debat ketiga atau pamungkas. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024 akan segera dilaksanakan. Dan kita sebagai TV One, ya sebagai TV penyelenggara juga, tentunya juga akan bersiap juga menghadirkan jalannya debat ini ya. Nah, sebelum mendengarkan, waduh, paparan visi misi yang cukup bisa dikatakan panas nantinya dan lain sebagainya. Kita panaskan juga yuk studio mungkin ya. Ini menarik nih. Saya ingin langsung saja mungkin bertanya ke Pak Cucun Ahmad Samsurizal, tim sukses dan juga juru bicara dari paslon nomor 1. Pak Cucun, harap disimak pertanyaan saya baik-baik. Berasa debatnya di sini, berasa debatnya. Kita bawa ke sini, Dalam debat pertama dan kedua sebelumnya, paslon Anda ini khususnya Mbak Gita ya, ini kerap menyampaikan jargon atau branding ya. Ini seperti kalau kita masih ingat Rungkat, lalu Jayanti. Nah, apakah di debat pamungkas malam ini akan juga kembali menggunakan jargon-jargon untuk menyampaikan ide-ide serta gagasan? Pastilah, tadi cuman saya nggak sampaikan di awal. Ini kan nggak menantang kalau saya sampaikan di awal. Nggak penasaran ya Pak ya? Nanti kita lihat. Spill dah, kalau anak-anak bilang kan spill katanya. Ya, spill dulu kita. Makanya kalau lihat tema saat ini luar biasa. Temanya itu sangat relevan sekali dengan jargon Bumi subur, kami. masyarakat akur, Jawa Barat makmur. Goalnya kan masyarakatnya bahagia. Kalau sudah buminya subur, masyarakatnya akur, Jabarnya makmur, bahagia orangnya. Itulah makanya luar biasa. Nanti akan terjadi terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang disampaikan dalam paparan visi misi dari pasangan Acep Gita ini, terutama bicara bagaimana menghadirkan negara. Bumi subur ini bukan hanya jargon saja, bukan hanya di game saja, tetapi diwujudkan dalam konsep satu program yang akan diwujudkan bagaimana menghadirkan, mengorangkan yang menciptakan bumi subur ini siapa? Jawa Barat ini tatar parahyangan yang luar biasa, sudah dianugerahi alam yang begitu subur, tetapi pemerintah di mana kehadirannya? Nanti Acep Padang Gita akan menghadirkan bagaimana mengorangkan petani, mengorangkan nelayan, kemudian juga bagaimana menghadirkan konsep-konsep pembangunan yang berkeadilan. Karena di Jawa Barat ini, terus terang saja kalau kita harus protes, keadilan fiskalnya nggak ada. Bagaimana bisa menumbuh kembangkan angka growth pertumbuhan yang selalu di bawah pertumbuhan nasional, karena tadi kehadiran pemerintah terutama di Jawa Barat ini harus terpilih seorang pemimpin yang bukan pemimpin tapi pelayan bagi masyarakat Jawa Barat. Baik. Setidaknya kita bisa tahu kisi-kisinya akan ada inovasi yang ditawarkan lewat jargon lagi oleh pasangan calon. Yang saya tangkap dari pernyataan Pak Cucun itu malam ini kayaknya Gita nggak akan mengeluarkan kata Rungkat. Karena kan di sini kan Jabar makmur gitu ya. Makmur. Nah, agak ngeri kalau misalnya keluar Rungkat gitu. Atau jangan-jangan sambil nyanyi nanti Pak. Kita tunggu. Tunggu aja nanti. Pasti ada lagi. Kita spill kan tadi ya. Yang pasti kita tunggu. Dan berikutnya juga dari Pak Ilham Wiroatmaja selaku jubir pasangan calon nomor 2 berkaitan dengan tema, kalau kita tahu dikatakan juga tadi oleh Pak Cucun, ini temanya adalah bagaimana bikin masyarakat Jawa Barat happy, bahagia. Banyak sekali subtemanya, ada 10 turunan subtema. Apa nanti yang akan diprioritaskan oleh paslon nomor urut 2 ini untuk disampaikan kepada warga Jawa Barat? Silakan Pak Ilham. Selamat malam pemirsa semua. Pasangan Pak JJ dan Ronald ini, concern kita jargonnya adalah Jabar untuk semua. Jadi yang menjadi konsepsi daripada program 02 adalah pemerataan dan keadilan. Karena Jabar bukan milik partai tertentu, bukan milik golongan tertentu atau keluarga tertentu, tapi memang Jabar untuk semua. Sehingga kita menghadirkan dan menawarkan program-program yang sifatnya bagaimana menyelesaikan gap ya antara kaya dan miskin, kota dan desa, dan usaha besar dan usaha kecil untuk supaya mereka ke depan maju bersama gitu. Dan beberapa program yang kita tawarkan banyak ya. Jadi kalau dalam tema sebelumnya kita juga beberapa punya jargon seperti seblak ya, sekolah berbasis latihan kerja. Nanti mungkin Pak JJ dan Pak Ronald dalam persiapan kemarin kita juga sudah banyak diskusi, ada juga nanti ya model program yang memang dikemas secara menarik begitu. Yang jelas Jabar itu menurut kami kita nggak usah jauh-jauh lah belajar dari luar. Ngomongin soal bumi yang makmur, masyarakat akur dan
Jawa Barat Makmur itu kita belajar dari satu masyarakat adat di Ciptagelar, Sukabumi. Itu masyarakat adat yang mempunyai sistem ketahanan dan kedaulatan pangan sendiri ya. Mereka punya cadangan pangan sendiri, tidak bergantung dari luar. Sistem sosial semi tertutup, semi terbuka, tapi sudah mengadopsi teknologi internet dan kemajuan teknologi. Sehingga membuat masyarakatnya menarik gitu ya, dan itu menganut sistem-sistem keberlanjutan, sustainable gitu, dan sistem sosial yang bersatu. Jadi selain kemajuan ekonomi yang dipertimbangkan, tapi mereka juga sangat memegang teguh prinsip untuk menjaga kelestarian alam. Jadi itu sejalan dengan masyarakat Jabar, masyarakat Leuweung Hejo, rakyat Ngejo dan lain sebagainya. Itu program-program yang mungkin secara detail nanti disampaikan oleh Pak JJ dan Pak Ronald gitu ya. Oke, kita tunggu bagaimana menjelaskan tadi kan. Saya pikir Ronald tadi hadir di sini tadi. Oke, kita langsung lagi berlanjut ke tim sukses dan juru bicara dari pasangan nomor 3. Mas Akbar Zulfakar. Ini kita juga pertanyaan yang sama. Kira-kira apa yang akan disampaikan dalam debat pamungkas? Biasanya kalau debat pamungkas ini biasanya ini udah nggak ada lagi yang ditahan-tahan, udah nggak ada lagi basa-basi. Gongnya di sini. Gongnya di sini. Bumi subur, masyarakat akur, Jawa Barat makmur. Silakan. Dengan mic-nya. Pertama tentunya kita Jawa Barat ini dikaruniai tanah yang subur ya. Tanah yang subur, kekayaan alam yang luar biasa, jumlah penduduk juga terbesar se-Indonesia, ya. Juga tersebar industri-industri yang tersebar banyak, lebih banyak se-Indonesia, terbanyak di Indonesia, Jawa Barat. Nah, juga sumber daya manusianya pun seperti universitas, sekolah-sekolah itu yang maju dan tersebar di Indonesia itu terbanyak di Jawa Barat itu. Kampus-kampus negeri maupun swasta pun juga ada di Jawa Barat terbesar. Nah ini saya kira satu yang menjadi unggulan kita di Jawa Barat ini, tapi ada persoalan-persoalan yang saya kira ini menjadi ada yang harus kita segera harus segera kita rubah, segera kita terbangkan Jawa Barat ini. Karena potensi itu agak sedikit ambivalen ketika kekayaan alam yang banyak, subur, tapi di sisi lain masyarakatnya miskin, gitu. Di sisi lain kampus banyak, kampus terbaik, ITB, UI, Unpad ada di Jawa Barat, tapi kok orang yang itu terdidiknya agak bermasalah juga, gitu. Dan juga pembangunannya juga agak ada masalah. Ini ada apa, gitu. Nah ini yang jadi kita yang utama dari kami di ASI ini, Ahmad Saihu dan Ilham Habibie, menghadirkan orang, sumber daya, gitu. Kemampuan ini saya kira harus orang-orang yang memang punya kapasitas itu ya, menerbangkan Jawa Barat ini. Dan ASI siap menyampaikan itu di dalam debat ini? Sangat tepat sekali. Kami punya keyakinan hadirnya Ahmad Saihu dan Ilham Habibie ini menjawab persoalan itu. Jawa Barat terbang, Indonesia akan terbang. Kenapa kami tanyakan itu? Karena kalau kita review kembali di debat kedua, bahkan yang pertama cukup alot ya, hangat, bahkan panas kayaknya. Bahkan nyerang paslon nomor 4 lagi nggak kemudian Pak? Ya, saya kira bukan serang ya, tapi lebih kepada kita adu gagasan, adu program ya, dan ketika memang tidak bisa mengimbangi ya merasa diserang gitu. Baik. Kita akan berikan ya kesempatan juga lagi, tentunya. Saya kira satu pesan kami menghadirkan dua tokoh ini tokoh bukan tokoh Jawa Barat saja yang dilambangkan oleh Jawa Barat, tapi dilambangkan Indonesia. Tokoh seorang yang mampu dalam mengimbangi iman dan takwa, juga dihadirkan oleh seorang yang teknokrat yang saya kira ini tidak diragukan sedunia gitu. Pak Ilham Habibie ini adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira. Jadi memang menjual perpaduan tersebut, saling melengkapi. Nah kalau kita bicara juga pasangan calon nomor urut 4 juga saling melengkapi. Apalagi kita tahu Pak pengalamannya juga luar biasa. Nah ini kita akan dengarkan bagaimana Pak Iswara juga akan menjelaskan apa ide tawaran yang nanti akan disampaikan terkait juga dengan tema dan menjadi prioritas yang ini akan dimanfaatkan untuk bisa mencuri hati para pemilih suara di Jawa Barat. Baik Mbak Putri, Jawa Barat itu menurut filsafat dari Eropa diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Ya banyak sekali kekayaan alam yang mungkin tidak ada di daerah lain, ada di Jawa Barat. Dan ini sesuai dengan misi dari Kang Dedi dan Kang Erwan di misi kedua dan ketiga, ya itu sudah ada. Jadi tidak banyak provinsi yang katakanlah punya
industri tekstil misalnya 60% yang nasional ada di Bandung. Kemudian industri otomotif sebagian ada di Bekasi, Karawang, Purwakarta. Lahan pertanian kita punya 100 ribu hektar, ada 928 ribu hektar itu ada di Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat disebut sebagai lumbung pangan nasional. Kita punya panjang garis pantai yang juga tidak kecil, hampir 790 km, 350-an di utara, 400-an di selatan. Ini sebuah potensi kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi Kang Dedi dan Kang Erwan sudah memetakan itu. Termasuk juga industri yang sekarang makin merambah ke wilayah Jawa, sudah difikirkan bagaimana kemudian ke depan mengelola sektor pertanian, perikanan, peternakan, kelautan ini untuk lebih bisa dimaksimalkan. Selama ini kita hanya bertumpu kepada kemampuan SDM kita. Yeah. Betul bahwa perguruan tinggi paling banyak di Jawa Barat, ya. Tapi SDM kita juga tentunya harus unggul dan profesional. Kalau SDM kita juga baik, SDM kita unggul, kekayaan alam yang sekarang begitu luar biasa di Jawa Barat ini bisa kita kelola dengan baik. Tapi tentunya dengan tetap menjaga kestabilan lingkungan hidup. Ya, jadi tentunya. Jadi ini yang Kang Dedi ini sangat concern terhadap masalah-masalah seperti itu. Dan dalam kesehariannya Kang Dedi itu yang namanya dengan bidang pertanian, bidang perikanan, bidang kelautan, peternakan itu sangat dekat. Day by day kehidupannya itu sudah bersama-sama dengan bidang-bidang itu, dengan sektor itu. Jadi kami yakin Kang Dedi dan Kang Erwan di debat kali ini akan tampil luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi tidak akan juga terus terjebak dengan menanggapi serangan-serangan dari paslon lain ya? Ya, saya pikir itu dinamika biasa dalam sebuah debat. Kalau tidak ada menanggapi paslon lain, bukan debat namanya. Nggak seru namanya ya Pak ya? Itu bukan debat, hanya penyampaian visi misi namanya. Baik. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana suara dari masing-masing juru bicara pasangan calon yang memang menjelaskan betapa kayanya Provinsi Jawa Barat. Potensinya luar biasa. Lalu siapa calon pemimpin yang bisa mengoptimalkan, memaksimalkan, mengelola Jawa Barat tapi tetap memperhatikan masyarakatnya. Nanti kita akan lihat melalui visi misi rencana kerja mereka dan juga di segmen selanjutnya kita dengarkan Rivi bagaimana para panelis juga nanti akan memberikan challenge ujian tentunya kepada para juru bicara dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi tetaplah di debat calon gubernur calon wakil gubernur Jawa Barat.